Halo, Halo, malam malam bro. selamat malam. Mantap mantap. Akhirnya kita ngobrol lagi bro. Setelah beberapa proyeksi yang kemarin udah sempat dibilang sama Bro Bernard ini jalan semua akhirnya. Lumayan. Iya Anggap iya. saja hoki, I- anggap saja hoki. iya. Ini ada yang komen IHSG rebound. Wajah-wajahnya jadi lebih cerah. GERD hilang katanya. Iya ya. Artinya portonya hijau ya bro ya. Ya, lumayan lah. Memang reboundnya IHSG ini kan awal ditopang sama komoditas ya. Iya iya. Dimana saya jujur sih, ditopang komoditas itu saya sangat happy karena porto saya gede di komoditas sih. Dan Hmm. Tapi memang kayaknya. waktu kejadian Liberation Day tanggal 8 April itu, saya memang berpesan di grup saya, itu semua pelemahan komoditas itu overreact. Jadi kayak oil turun sampai 56, terus semua nikel, copper semua turun, copper sampai balik $4, itu overreact gitu kan. Dan saya memang pesenin di grup, ini pasti hasilnya tidak akan semenakutkan yang orang-orang sangka masalah eh, penurunan demand ya. Itu kan mereka Iya turun karena mereka khawatir akan penurunan demand. Jadi betul. eh saya ngomong, ini pasti cuma shock awal dan ini overreact. Lu beli semua komoditas sih, dijamin lah pasti reboundnya paling V-shape duluan seperti itu. Dan Iya. kejadian memang yang komoditas yang V-shape duluan kan. Iya, dan komoditasnya emas kayaknya ini yang paling V-shape nih, Bro. Bener nggak sih? Ada emas, terus kita juga di coal itu juga lumayan loh. Iya, iya, Di iya. oil, even oil mungkin nggak jauh ya, nggak kemana-mana ya. Eh, Cuma saya lihat simple. Waktu di harga 56 kayak Medco itu kan koreksinya di harga 880, 890 ya. mm-mm. Itu good deal, good price banget. Itu crazy cheap sih. Jadi waktu itu saya juga call Medco untuk buy di 880, 890 ya karena memang itu crazy crazy cheap kayak gitu. Jadi Oh, oke, oke. walaupun oilnya belum kemana-mana tapi sahamnya udah kemana-mana kayak gitu. Iya. Ini kita lihat Medco ya. Ini langsung saya buka nih, Bro, di aplikasi spot kita lihat ya, Medco pergerakannya itu. Nah, sekarang udah di 1255, Bro. Betul. Itu boleh Sadis. dicek terendahnya Iya. di 880, 890 tuh. Buset, udah naik 50% dong ya dari level yang diambil sama Bro Bernard ya. 800 Betul. ke 1200 loh ini. Terus kalau kayak Antam itu terus terang kita unload kecepatan karena Iya, saya pribadi merasa Antam di atas 2300 itu ya nggak spesial lah, bisa dioper ke barang lain yang masih lebih murah kayak gitu kan. iya, 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 iya. Tapi memang akhirnya ketinggalan, ternyata Antamnya flow-nya begitu kenceng sampai 3000. Tapi is oke karena kan kita oper ke barang lain pun juga jalan gitu kan. Mm, 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 mm. Kayak Benar, benar gitu. juga sih. Oke Bro, ini sebelum kita bahas ya, itu kan tadi kayaknya yang hot-hot semua ya, komoditi ya. Yes. Ini kita coba bahas dulu dong berkaitan, wah ini lagi sakit ya Bro ya, get well soon ya Bro Bernard ya. Emang cuaca lagi nggak bagus banget. Terus kemarin dibaca berita di Thailand katanya ada varian COVID baru. Ya moga-moga nggak masuk Indo lah ya. Ya Yang anggap aja flu lah. iya iya. Yang masuk ke Indo capital inflow aja. COVID-nya jangan. Oke, Bro. Kalau kita lihat ya, ini kan belakangan market kayaknya rally terus gitu ya. Boleh nggak dikasih komentar sebenarnya sentimen apa sih yang paling kuat yang bikin kita rally gitu? Oke, yang paling pertama Mm-mm. memang bursa kita itu kan under own ya. Iya, Under own baik oleh asing iya. ataupun baik oleh fund. Mau fund asing ataupun fund lokal semua itu under own banget di Indonesia. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita outflow duluan. Kita outflow duluan dari bulan Oktober tahun lalu. Nah, Iya. jadi ketika terjadi shock seperti kayak waktu Liberation Day 8 April kemarin, seolah-olah kita, loh, kok cepet bottomingnya gitu kan. Ya, padahal itu kan satu proses ya. Itu satu proses selama 6 bulan, itu kita di slicing dari 7,5 ke 5882 bottom gitu kan. Mm, mm, mm. Saya predik IHSG bottom di 5850 ya kurang lebih lah ya 5882 udah mantul gitu kan. Nah, kenapa semua berita buruk itu udah terpricing in? Mau dari kita
defisit, mau dari kita penerimaan pajaknya jelek, mau dari komunikasi pemerintah yang kurang bagus, itu semua udah di pressing in oleh investor. Mereka Mm. udah mengamankan posisi, udah jualan duluan, udah mentok jedok. Lah, akhirnya apa? Sisa terakhir-terakhir ya cuma ada yang panic sell. Lah, kalau udah ada yang cuma panic sell doang, ya giliran berikutnya apa? Pasti ada panic buy. Bagi saya sih seperti itu. Nah, di sini kita juga melihat satu. Mm. Waktu kemarin, kita itu punya saingan growth terbesar itu ada Vietnam. Vietnam itu 6% plus gitu kan. Iya. Sedangkan growth kita dari 5,2 diproyeksikan 5, sekarang 4,9, Iya. 4,7 gitu kan. Nah, tapi ya ini yang selalu saya ngomong. Silver lining dari kebijakan trade war Trump yang di mana itu buruk ke Vietnam dan Kamboja itu berimbas positif ke kita. Karena apa? Yang awalnya bursa global ini kan mencari growth yang optimal dengan risiko yang minimal kan. Mm. Nah, risiko kita dengan Vietnam, Kamboja itu bagi global investor itu kan kurang lebih sama diasumsikan. Tapi mereka bisa growth kayak Vietnam bisa 6,5, 6,7. Nah, tapi ketika terjadi trade war di mana Vietnam ini kan outputnya semua adalah output dari China, bukan Mm. murni output dia sendiri gitu kan. Sehingga dia yang paling diserang oleh Trump. Di mana untuk mendapatkan net balance trading bagi Vietnam itu pasti akan susah. Karena kalau dia mau menggenjot impor seperti kita, oh ekspor kita di sana surplus, ya udah deh impornya diganti, kita biasa impor minyak dari Singapura, kita oper ke Amerika gitu kan. Langsung bisa net balance. Nah kalau Vietnam, apa yang mau di net balance? Iya. Karena net ekspornya dia artificial gitu kan. Itu proxy Mm. dari China semua. Sehingga kalau dia mau gedein net impor, nggak ada yang nyerap di dalam marketnya dia. Itu yang bedain. Nah, sehingga proyeksi dia dari 6, sekian jadinya 3, sekian. Sehingga kita walaupun dari 5 turun ke 4,7, akhirnya kita jadi terlihat jauh lebih bagus dibandingkan dengan Vietnam. Iya. Ini kita baru ngomong Vietnam dulu nih. Sekarang kita ngomong US market sendiri. Kita Iya. tahu US market sendiri ini kan secara berturut-turut ada 3 lembaga rating yang menurunkan rating US debt ya. Yang terakhir kan Moody's. Moody's itu memberi rating perfect triple A ke Amerika itu sejak 1918. Baru bulan lalu rating triple A Amerika turun jadi double A minus. Nah, kalau dulu orang kan selalu ngomong, oh kalau Indonesia cut rate duluan, Amerikanya belum cut rate, spread antara Fed rate dan di BI rate itu kan semakin kecil. Pasti kan terjadi capital outflow dong, karena Mm. orang lebih favor Amerika. Itu dulu waktu Amerika grade-nya masih triple A. Nah, kalau sekarang grade-nya Amerika itu udah double A minus, dengan grade-nya Indonesia itu tetap, spread yang mengecil itu menjadi berbeda. Karena apa? Resikonya Amerika itu meningkat. Dengan resiko Amerika yang meningkat, dan spread yang mengecil, sehingga tidak ada terjadi outflow. Yang ada malah apa? Oke, ini Amerika udah lampu kuning nih. Kalau Amerika lampu kuning, mungkin saatnya diverse ke emerging market. Story-nya balik lagi ke situ. Itu alasan kenapa kok kemarin kan banyak yang ngomong, waduh ini BI berani banget nih. Kalau BI cut rate, kita masih 16.400, jangan-jangan overshoot lagi ke 16.600. Saya bilang, enggak, kalaupun overshoot paling cuma sehari doang, besok pasti turun. Karena apa? Story-nya beda. Dan Iya. kejadian, setelah kita cut rate 16.400, overshoot paling jadi 16.450, sekarang udah 16.200, dan forecast saya di bulan Juni-Juli paling nggak udah 16.100 gitu kan. Mm. Jadi makro ini tuh dinamis. Makro itu bukan satu tambah satu sama dengan dua. Jadi kita harus tahu faktor-faktor yang berpengaruh satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa kita cuma ngomong, loh menurut teori kalau kita nurunin suku bunga harusnya mata uang kita melemah nih. Iya. Kalau kita nurunin suku bunga, sedangkan Amerika suku bunganya tetap, harusnya ada capital outflow nih. Nggak bisa kayak gitu, karena kita harus melihat secara bucket keseluruhan, kondisi total ini seperti apa, seperti itu. Iya, iya, iya. Gamenya juga udah beda. Kemudian gimana ya? Kondisi politiknya juga udah beda gitu ya. Betul, Jadi betul, nggak bisa disamain gitu. Sudah tidak linear dia. Nah, tapi betul. berkaitan dengan itu, bro. Berarti kalau kita ngelihat ya ke depan ini
traction-nya kan akan semakin positif dong ya, di mana rupiah akan semakin menguat gitu ya, di tengah penurunan suku bunga lagi ya. Ini tuh Betul, kayak betul, berlawanan arah gitu ya. betul. Arahnya kan ke sana. Nah, ini akan berlanjut ya sampai di akhir tahun. IHSG pun juga akan menguat dong, karena kan kalau rupiah menguat, cenderung IHSG juga menguat biasanya, bro. Iya, itu saya setuju karena kembali lagi Mm-mm. kita harus ingat total outflow di equity market kita itu udah berapa ratus triliun Ya, ya. dari bulan Oktober sampai hari ini gitu kan. Kita baru mulai inflow kecil banget dan ISG kita udah di 7180 72. Bayangin kalau ternyata inflow itu balik. Iya. Jadi bukan tidak mungkin memang kita bisa bilang bull run lah ya sampai akhir tahun. Tapi ini semua tergantung dari flow ya. Di Mm-mm. mana flow ini kan juga tergantung dari kondisi makro. Jadi saya mau ngomong satu supaya quote unquote nanti kadang ada orang yang ngomong, lo katanya flow ya, flow dengan batasan bahwa kondisinya seperti ini tidak berubah. Tapi kalau Iya, kondisi ini ada berubah, ya pasti flow juga akan berubah dong. betul. Makanya itu pentingnya kita harus selalu ngikutin secara apa ya berkelanjutan. Nggak bisa kita cuma ngeliat live sekali sepenggal digunakan untuk acuan sampai akhir tahun gitu kan. Iya. Ya kalau mau ngikutin terus ya joinnya warga 88, nggak akan Iya. ketinggalan, nggak sepenggal-sepenggal gitu kan. Nah kalau ngikutinnya live cuma sejam terus mau dibuat acuan sampai Iya. setahun ya Nggak bisa ilmunya lah. nggak relevan gitu Ya, kan takutnya. Ya untung-untung kalau nggak berubah. Nah kalau di tengah jalan ada berubah kayak kemarin Trump tiba-tiba ada Liberation Day NS. Nah itu kan ada global shifting kan. Ya itu kan Iya. kita harus nyesuaiin juga view kita gitu kan. Betul, banyak variabel yang udah berubah juga ya, gitu ya. Betul, betul, Udah nggak sama artinya. Ini kalau betul, pakai teori matematika itu apa sih equation ya? Apa sih uneven equation, bahasanya bahasanya terlalu sulit ya. Maksudnya itu ya karena ada perubahan aja gitu ya. Jadinya harus melakukan perhitungan ulang berkaitan dengan sentimen dan efek ke depannya seperti apa. Tapi kan betul, eh, tadi yang perlu digarisbawahi kata-katanya Bro Bernard ya, kita ada kemungkinan kondisi kita bisa bull run gitu ya. Kalau betul, misalnya outflow yang keluar itu kembali masuk lagi gitu ya. betul, Ini sangat logis ya, ini sangat logis bisa terjadi. Nah, kemudian kita perlu ini kan di bulan 5 ya, Bro ya. Kita tuh perlu nggak sih apa ya mengantisipasi sell in May gitu ya. Ini kan kecenderungan ya. Tiap bulan 5 selalu ada aksi sell off gitu. Bakal kejadian nggak sih gitu di tahun ini? ya kita itu udah ada sell in Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi sell in May udah nggak relevan. Kayak gitu. Iya bener Jadi juga ya. itu yang selalu Iya, saya iya. ngomong. Di grup saya Aduh, kan banyak bener. yang ngomong, wah ini sell in May nggak ya, sell in May nggak ya. Oke, saya sempat memang merasa mungkin IHSG stall dikit deh, tapi koreksinya koreksi minor. Ternyata koreksinya minornya minor banget gitu kan. Bahkan Iya, nggak berarti gitu kan. Besoknya 2 hari langsung rebound. Jadi kalau saya bilang ya, kenapa kok kayak gitu ya? Karena kita udah sell in Oktober sampai April gitu kan. iya, benar, benar, benar. Jadi Dan udah yang nggak yang relevan terparah lagi. itu kayaknya di April kemarin ya. Betul, Iya, itu kan ya. dari Liberation Day-nya Trump itu kan. Kita Iya, iya, ada libur lama, market di Hang Seng digebukin, Nikkei digebukin, betul. market Amerika digebukin, ya kita begitu buka tanggal 8 ya sisa gempanya aja gitu kan. Ya tapi ya udah that's it. Karena apa? Basically asing di porsi kita ya juga udah sedikit. Apalagi yang mau dijual kalau udah nggak ada porsinya gitu kan. Iya, Jadi iya, ya iya, iya, iya. basically ya kita udah kering duluan kayak gitu. Kita udah under own ya. Tadi saya garis bawah itu posisi kita under own. Nah, kalau dilihat chart ISG dari 5882 sampai ke 7000 itu candlenya kecil-kecil. Mm-mm. Candlenya kecil-kecil itu kelihatan apa? Ini sebetulnya banyak fund-fund lokal yang nyicil beli karena mereka Hmm. udah terlalu under own. Terus kayak index fund. Kalau ISG-nya naik, terus porsi cash-nya mereka terlalu gede, mereka kan juga harus beli barang untuk membalancekan itu juga kan. Karena kan mereka harus proporsi terhadap ISG kan. Makanya Iya. mereka semua pada nggak yakin ISG ini benar naik, makanya nyicilnya pelan, pelan, pelan. Makanya candlenya kecil-kecil-kecil sampai atas. Itu hasil Mm-mm. cicilan fund-fund itu karena mereka terlalu under own. Dan mereka nggak berani Oh, masuk gede di oh. awal karena mereka merasa belum yakin ini beneran reversal enggak nih kayak gitu. Ya akhirnya
jadinya candlenya lucu ya gitu kan. Beda kayak reversal tahun 2020 langsung V-shape gitu kan. Iya. Kalau kita ngomong 2020 kan langsung V-shape, candlenya gede-gede, volume gede. Ini enggak, unyu-unyu kecil-kecil gitu kayak pagar pelan-pelan naik. Ya itu sebabnya karena itu. Nanti candle gede itu keluar waktu inflow Iya, kayak iya, iya, gitu. iya. Jadi mungkin Ah, yang sekarang kan penopang utama komoditis. Penopang kedua ya saham-saham konglo cukup oke lah ya walaupun belum banyak yang kembali ke posisi awal. Tapi kayak TPIA ini kan market cap-nya cukup, cukup gede. Itu pun mm-mm, juga udah nyentuh 10.000. Terus kayak kita ngomong cuan itu market cap juga cukup gede. Itu juga udah 11 ribuan. Walaupun kayak brand itu kan juga masih 6 ribuan apa segala. Tapi ya overall itu cukup ada sumbangsi ke kenaikan IHSG. Nah, mm, gameplaynya menurut saya nanti akan berubah nih. Kalau kita udah ngomong inflow, beneran inflow-nya masuk, ya gimana-gimana foreign fund yang indexing itu kan portofolio terbesarnya 60% disusun apa sih? For Big Bang sama ASI kan. iya. Walaupun kita tahu fundamental dari Four Big Banks ini sebetulnya belum ada arah-arah reversal ya. Jujur, kayak result bulanan BNI Mandiri yang barusan keluar kemarin itu I'm not happy with that. Jelek. Iya, iya, iya. Bahkan Mm, BNI-nya itu oh, stall, nggak ada growth gitu kan. DPK juga growth-nya nggak ada gitu kan. iya, iya, iya. Tapi kalau kita udah ngomong flow, mereka masuk ke kita itu cuma pro rata. Aku punya uang sekian, aku mau masukin ke Indonesia, dibaginya berarti secara proporsional 60% ke Big Bang sama ASI, proporsinya berapa-berapa, pro rata. Mm, Udah, bleng, masuk gitu aja. mm, Walaupun mm. kali ini nggak diikuti dengan fundamental ya, nggak diikuti dengan angka ya. Beda dengan kenaikan Big Bang pada waktu tahun 2022. Itu kan kenaikan Big Bang diikuti dengan angka ya. Jadi eh, harus di manage masalah ekspektasinya. Big Banks mungkin naik, ya. Mungkin naiknya akan nggak rasional ketika awal inflow, yes. Cuma harus tahu ini barang tidak disupport oleh perbaikan fundamental. Nggak jelek-jelek amat, tapi ini belum tanda-tanda reversal. Kayak gitu. Jadi ya harus bisa memanage lah ya resikonya. Kayak gitu. Mm, 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 mm. Oke, oke. Terus kemudian kalau kita lihat dari ininya sendiri sentimen suku bunga tadi kan kita sempat bahas sedikit ya. Ini supaya relevan dengan tema kita kan. Yap. BI sudah cut rate tadi kita sempat bahas sedikit ke depannya nanti mungkin apa yang terjadi gitu. Tapi di tengah BI cut rate ini apakah ini ya apa ya? Ini akan terjadi hanya satu kali gitu. Apakah akan ada cut rate lanjutan kalau kita lihat dari Kalau saya sisi lihat makronya. mungkin ada maksimal 2 kali ya. Oke, Maksimal oke, oke. 2 kali. Cuma kalau 1 kali sih saya optimis pasti ada. Kalau 2 kali Mm-mm. anggap bonus seperti itu. Karena kalau 2 kali itu artinya Fed pasti udah cut. Iya, 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 iya. Jadi ketika Iya, Fed cut, benar. kita kemungkinan pasti akan juga ikut cut gitu kan. Heeh. Dan menurut saya ini ekonomi Amerika sih mulai ada kontraksi ya. Data PPI yang bulan kemarin terakhir keluar, PPI-nya itu kurang bagus. Sedangkan PPI ini kan Price Producer Index. Itu kan lead to CPI, Consumer Price Index gitu kan. Karena harga produsen kan tercermin di harga yang diserap oleh konsumen gitu kan. Jadi CPI Iya. sendiri sebetulnya udah mulai sideways lama nih. Udah mulai sideways lama dan nggak ada tanda-tanda lonjakan. Walaupun ada Liberation Day yang tarik ulur oleh Trump. Di satu sisi kita juga tahu eh, data tenaga kerjaan Amerika ini juga menurut saya nggak ada data yang bagus signifikan ya. Jadi menurut saya Mm-mm. sih eh, bukan nggak mungkin kalau akhirnya Powell ini mungkin 2 bulan ke depan mulai cut rate juga. Karena kita harus tahu hutang jatuh tempo Amerika itu 2025-2026 itu gede banget. Nah, kalau mereka harus rewinding hutang mereka dalam posisi rate sekarang, ya saya rasa mereka bakal kelabakan karena neraca mereka bakal jebol gitu kan. Beban hutang mereka gede banget. Dan kalau Bro Daniel amati, Mm-mm. US Treasury
baik 10 years ataupun 30 years, setiap 10 years-nya tembus 4,5, ini Fed mulai melakukan market operation. Mereka Hmm. mulai beli Serap US ya. Iya, Treasury. iya, iya. Begitu Betul. US Treasury 30 years-nya lebih dari 5%, Fed mulai intervensi, mulai beli. Iya. Makanya ini balik lagi ke 4,8 ya hari ini. Mm-mm. Nah, itu kan sebetulnya udah secara nggak langsung Fed melakukan QE Iya, iya, iya. Setuju. kayak gitu. Nah, walaupun QE ini secara nggak langsung, tapi ini kan juga memberikan nafas terhadap investor-investor bond yang mau buang barang. Kalau Fed nggak, istilahnya nggak jadi standby buyer, mereka buang terus, itu mungkin 30 Iya, years iya, iya. yield-nya udah Udah sampai jadi ke lima 5 setengah kali. gitu kan. Heeh, betul, betul. Udah udah kemarin sempat 5,1 kan, mungkin bisa Iya, 5,5 gitu kan. Dan iya, itu udah nggak karuan ke marketnya gitu iya, kan. Jadi betul. ya ini udah dilakukan market operation sama seperti halnya Indonesia. Mm. Indonesia waktu kita punya Indo 10 years yield bond di 7,4, itu sebetulnya Pemerintah harus BI serap. juga Iya, BI udah market operation tuh. Makanya 7,4 iya, iya. retrace lagi 7,2. Baru kemarin Iya, iya, iya. sehari sebelum BI cut rate itu di bond market tiba-tiba rame. Makanya itu saya Mm-mm. yakin oh ini kayaknya cut rate nih karena bond market udah mulai merasa kalau nggak makan sekarang besok harga bondnya naik nih karena cut rate gitu Iya, kan. Jadi iya, iya. sehari sebelumnya saya berani ngomong bahwa oh ini kayaknya besok cut rate di tanggal 20 dan ternyata kejadian gitu kan. Jadi dan sampai sekarang juga bondnya kuat. Yield kita di 6,7 ya. Iya, iya. Dari sebelum cut rate itu masih di 7,1. Kita sekarang di Mm. 6,7 dan kayak gitu. Jadi memang BI ini juga harus bisa apa ya, berani berintervensi karena kan kalau misalnya itu tidak dilakukan nanti beban bunga utangnya mereka juga tinggi juga ya. Karena Ya, kan posisi Indonesia uh, kan sama sebetulnya dengan Amerika. Karena kita punya iya, hutang jatuh tempo juga banyak di tahun ini juga kan. Walaupun iya betul. jumlah hutang kita tidak se ekstrim Amerika. Mm-mm. Dan istilahnya spread suku bunga kita tidak se ekstrim Amerika. Iya, iya. Spread suku bunga Amerika itu kan dari near zero jadi 5, sekian kan. Kita ngomong 4,5 deh. Dari Mm-mm. near zero loh. Itu kan berarti kan berapa ribu persen. Mm-mm. Nah, itu kan signifikan sekali terhadap neraca mereka. Sedangkan kita, ya kita katakanlah dari 4,5 ke 5,5, 6 ya. Memang suffer, tapi tidak sesuffer Amerika. Baik dari nominal hutang maupun dari lonjakan beban bunga, seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke deh kalau gitu. Wah, ini kan kita udah dapet nih, Bro, berkaitan dengan gambaran makro ke depannya gimana gitu ya, langkah-langkah yang akan diambil. Tadi bahkan Bro Bernard juga udah bilang ada kemungkinan ada satu lagi cut rate untuk menjaga relevansi nilai tukar kita tentunya dan juga surat utang gitu ya Betul, betul. dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba masuk nih, soalnya dari teman-teman cuan troopers ini udah mulai banyak yang nanya nih. Kita coba masuk dari sisi sektoral ya. Tadi Bro Bernard kan sempat sempat mention ya perbankan komoditi ini bisa jadi raja nih gitu ya di tengah kondisi-kondisi kayak gini. Tapi apa Bro Bernard nggak ngerasa indeks kita naik udah terlalu tinggi gitu ya? eh Belakangan ini gitu. Apakah kita perlu tunggu retracement dulu baru kita masuk ke sektor-sektor unggulan itu atau kita bisa rebalancing dulu mungkin rebalancing porto ke sektor yang kemarin tidak terlalu populer atau gimana nih? Oke, contoh simpel ya, Mm-mm, contoh konkret. mm-mm. Kemarin saya berani call buy Adaro 2120 sampai 2150. Dengan Iya. stop loss di Mm, 2090. Di mm, mana 2090 kemarin kena dan terjaga, nggak jebol. Hari mm, ini rally hampir 10% gitu kan. mm. Kalau kita mau nunggu, ya nggak apa-apa, nunggu aja. Tapi apakah nunggu kita akan kesampaian apa enggak, ya kita nggak tahu gitu Nggak kan. tahu. Mm, Nah, bagi saya itu simple. Bukan masalah berani atau enggak. Tapi kita masuk itu ada plannya apa enggak. mm, Jadi selama kita masuk ada plannya, harusnya kita masuk di ISG berapapun itu nggak relevan. mm. Karena Iya. kita tahu, oke, kalau saya masuk di ISG sekarang, ya berarti saya harus disiplin dong. Ya Mm, kan? Jangan sampai kita masuknya di indeks yang udah tinggi, ketika koreksi kita denial, ya pasti keseretnya tajam. Tapi kalau kita nggak berani seize the opportunity, ya kita kan jadi penonton terus. Banyak pasti saya yakin yang udah jadi penonton selama 2 bulan ini. iya.
merasa, setuju. oh besok koreksi. Nggak Iya, koreksi-koreksi masalahnya. sama waktu market kita turun, oh besok rebound, oh besok rebound, oh besok rebound. Nggak ada reboundnya. Iya, betul. Akhirnya orang yang buy gitu kan, buy terus, buy terus, buy terus. Kita nggak bisa ngelawan market. Kita harus Iya. tahu kapan waktunya kita memang harus, oke, kita posisi buy dan salah. Ya udah, kita harus tahu kapan kita harus let go gitu kan. Kita Mm-mm. nggak bisa ngelawan market. Jadi relevansi terhadap IHSG, ya saya tahu IHSG sekarang posisinya tinggi. Dan kalau saya pribadi, selama 7130 nggak jebol, Mm-mm. itu masih oke. Kalau Setuju 7250 saya. jebol, Oke. 7250 jebol itu akan melanjutkan penguatan ke 7310 ke 7340. Kalau 7130-nya jebol, itu kemungkinan akan tes 6940. Udah jaga itu aja, jaga itu Mm-mm. aja sambil lihat teknikal masing-masing dari emitennya. Karena setiap emiten itu kan nggak geraknya barengan sama IHSG. Iya. Jadi kalau kita ngomong relevansi, contoh nih, relevansi pergerakan IHSG terhadap saham Goto, ya nggak relevan, Mm-mm. ya kan? Iya, Kalau mau betul. tanya relevansi pergerakan saham MDKA terhadap IHSG, nggak relevan. Bahkan Mm-mm. Adaro pun ya nggak relevan. Kebetulan kemarin ya memang lagi rebound gitu kan, IHSG-nya rebound, itu pun laggard gitu kan. IHSG-nya udah kemana, Adaronya baru rebound gitu kan. Makanya kalau Mm-mm. kita nggak berani ambil posisi, kita nggak berani dengan bijak bikin trading plan, ya jadi penonton. Kelewat Mm-mm. ya, ada harus 10% sehari. Iya, iya, benar. Kayak Benar, gitu. benar, benar. Iya, ini menarik nih untuk diperhatikan ya, karena memang tadi soalnya ada yang nanya tanda-tandanya seperti apa. Ya, selalu sinyal dan juga proyeksi kan selalu dikasih ya, tapi benar kata Betul, Bro Bernard juga tadi, gitu ya. Berani nggak ngambil gitu kan? Ya, betul, market itu juga fluktuatif ya, betul. gitu ya. Jadi memang Kasarannya harus ada gini, trading trading plan. kalau takut ada resiko, jangan beli saham. Saham itu beli dan jual di harga yang sama aja udah rugi. Iya, rugi fee. Iya, jadi kalau takut resiko berarti waktunya beli deposito. Jangan beli Mm-mm. saham. Jadi kayak Atau gitu beli sih. beli reksadana lah gitu ya. Parkir Iya, reksadana beli dulu beli lah. RDPU lah, Iya, ya kan? Ya itu kan benar-benar. tergantung preferensi resiko masing-masing orang lah. Orang kalau nggak biasa main saham terus disuruh masuk saham di IHSG sekarang, Mm-mm. iya mungkin ya mereka kagok karena apa lo udah tinggi bisa turun nanti mati aku. Lah Mm-mm. masalahnya jangan sampai mati, kita harus udah exit kalau memang marketnya udah balik badan gitu. Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Tapi dari kemarin kita lihat sih emang koreksi-koreksi yang kejadian ini kan koreksi sehat semua gitu ya. Betul, betul, Nggak pernah ada candle merah yang tajam. Walaupun betul. memang kan Alah secara paling mentok teknikal, 1,5%, mentok satu mm-mm. persen. Banyak yang proyeksi katanya, waduh ini IHSG kan ada gap ya di kisaran 66, 67 kalau nggak salah tuh ada gap kecil gitu. Bakal balik ke sana dan lain sebagainya. Ya mungkin ya bakal balik ke sana, tapi kan mungkin tidak dalam waktu dekat ini gitu ya kalau ngelihat kondisinya kayak gini. Kita itu harus lihat dari Mm-mm, makronya seperti apa, faktor sentimennya seperti apa, dalam negerinya seperti apa, ada yang mendukung nggak untuk koreksi. Nah, kalau mm-mm. secara semua sentimen nggak ada yang mendukung untuk koreksi ya, kita enjoy the ride aja, yang penting kita batasi resiko, Iya, setuju. kayak gitu. Ngapain Ah, kita ah, ah. mau sok pinter, mau ngatur market, market biarin jalan sesuai maunya sendiri, yang tugas kita adalah membuat plan terhadap pergerakan Mm-mm. market yang nggak bisa kita atur. Iya, ini Kayak gitu. ngomong-ngomong tentang trading plan gitu ya bro ya, ada yang nanya cara gabung warga 88 gimana? Langsung aja DM ke Bro Bernard ya. Nanti langsung diarahin gimana gimana bikin trading plan yang benar, dan juga gimana cara memilih portofolio yang benar, sektor apa yang baik, proyeksi makronya gimana, dan secara teknikal kan ada juga ya bro ya, nanti di sana Betul, dijelasin gitu ya bro. betul. Tapi Yang yang jelas paling penting, satu, harus mm-mm, harus rajin baca. iya betul, itu Heeh. setuju. Kalau cuma rajin nanya, pasti di grup saya nggak lama pasti keluar. Mm-mm, Karena saya nggak mm-mm. nanggepin orang yang cuma rajin nanya. Iya, Saya butuh iya, orang yang iya. rajin baca, yang niat belajar.
mm-mm. Dan juga berani take action gitu ya, Betul, bro ya. Kayak tadi betul, yang Bro Bernard bilang kan, jangan cuman dibaca terus nggak dipraktekin, nanti cuma bisa nonton doang kan, kalah momentum betul, jadinya kan. betul, Iya, iya, betul. iya. Nah, Ya, enggak boleh apa-apa, nggak? mau ngamatin dulu boleh. Tapi kalau ngamatin Mm-mm, terus tapi enggak action-action, ya mm-mm. kasihan space-nya untuk yang lain yang mau action aja. Karena Iya, iya. grup saya sesuai kapasitas WA isinya. Berapa ya? 500 ya kalau nggak salah ya? 1023. Max. Jadi Oh, sekarang 1000 ya. kalau yang left trade sekarang masih waiting list. Kalau yang satu arah masih bisa. Wah, gila tuh. Lihat tuh teman-teman ya. Sampai penuh-penuh gitu ya memang berarti jangan disia-siain lah ya slot Ya kalau kita misalnya kita kebetulan screening dapat. teratur. Jadi kalau memang ada klien yang tarik dana atau apa ya kita pasti sweeping juga sih. Hmm, mantap, mantap, Kayak mantap. Oke, bro. gitu. Kita coba. Oke, ini mungkin kita perlu info juga ya sebelum sebelum kita masuk ke emiten-emiten yang tadi sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman Cuan Troopers. Saya mau ingetin jangan lupa untuk kalau gabung ke Warga 88 harus join pakai aplikasi Spot juga dong ya. Dan nanti cara-caranya itu akan diajari nama Bro Bernard gitu ya supaya bisa satu Yes. tim pakai aplikasi Spot. Karena di Spot juga sekarang udah ada yang namanya Spot Connect gitu ya. Dan di Spot Connect ini, nah ini nih saya kasih nih, tada, gitu ya, ini gambarnya Spot Connect. Dan di Spot Connect ini udah ada Bro Bernard juga gitu. Udah ngasih proyeksi-proyeksi menarik di Spot Connect. Jadi teman-teman yang nonton di sini jangan lupa ya, tuh muncul tuh ininya ya jempolnya. Teman-teman yang ada di sini jangan lupa langsung join Spot Connect, follow Bro Bernard di Spot Connect ya. Namanya sama, Bernard 88 juga. Nanti centang birunya kita kirim ya bro ya, supaya orang-orang nggak ragu buat ngefollow. Kemudian jangan lupa follow gue juga gitu ya, supaya makin rame. Karena setiap 100 followers nanti akan mendapatkan 100.000 rupiah akan kita tembak langsung ke RDN-nya. Ini berlaku kelipatan dan tidak akan ada undian. Jadi buat teman-teman Cuan Troopers langsung aja join ya ke Spot Connect dan tarik banyak followers gitu ya supaya dapat banyak ini juga nih hadiah Yes. dari Sukor. Oke, kita langsung aja apa namanya nanya. Ini lucu-lucu banget sih komennya. Kita langsung nanya ke Bro Bernard berkaitan dengan emiten BRMS gitu. BRMS nih gimana nih Bro Bernard kalau kita lihat hari ini lumayan kenceng loh BRMS ya kalau kita lihat orang juga kayaknya kaget-kaget nih lihat BRMS hari ini. Iya, jadi kemarin kan udah naik hampir 10% ya. Terus Mm-mm, kemarin itu kan sekalian dia juga break flag. Jadi dia ada pattern flag, ada pattern inverted head and shoulder. mm-mm, Dia punya neckline di 404. Nah, mm-mm. kebetulan hari ini kan koreksi juga retest area neckline itu ya, dan kebetulan ditutup di harga 400. Kalau pengen inverted head and shoulder-nya jalan dan flag-nya beneran breakout, besok ya at least dia harus bisa balik di atas 404. Mm-mm. Kasarannya seperti itu. Kalau dia nggak berhasil balik di atas 404, berpotensi retest 384, 386. Oke, Kayak gitu. oke, oke. 400 tadi 404 ya. Iya, itu area Mm-mm. kritis yang dia besok harus capai. Harus close di atas 404 atau at least 404. Oke, oke, oke. Kalau kalau dia cuma intraday lewat doang, terus kemudian dia koreksi dulu gitu dan tutup di bawah 404 itu nggak kehitung berarti ya? Kalau saya selalu lihat closing untuk Mm-mm. afirmasi candle. Jadi Oh, oke. kalau kita lihat cuma waktu running, biasanya candle itu bisa rawan false. Hmm, Walaupun kadang ya bisa juga ya, waktu running memang udah kelihatan afirmasi dari volume gede, yes. dari buangan juga udah kelihatan nggak sehat ya, itu kita juga udah bisa action sih, nggak usah nunggu closing juga gitu kan. Iya, 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 Kayak gitu. bener. Iya sih, kalau buangan gede pasti candle merah ke bawahnya juga lumayan tebel gitu ya, Iya, ya jadinya. kita harus afirmasi sama volume lah. Mm, 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 Kita mm, mm. afirmasi candle dan volume. Candle sekian dengan volume sekian ini gede nggak sih? Kayak gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Siap, siap. Itu BRMS ya. Tadi level-levelnya udah disebutin sama Bro Bernard. Ini kita langsung jawab pertanyaan dari Cuan Troopers lainnya. Ada yang tanya berkaitan dengan, wah, ini
saham zaman dulu nih bro, Unilever bro. Unilever gimana? Masih ada loh yang nanyain Unilever. Oke, jujur Mm-mm, ya, Unilever secara perbaikan fundamental saya belum lihat. mm-mm. Intinya dia kenapa kok dia dipanis sampai harga 1000 Iya. 1000 pas ya nggak salah terendahnya. Kemarin sempat 1000 pas, kemudian naik ke Heeh, 1400 ya. benar. Nah, sampai sekarang kan di 1700. Sebetulnya Mm-mm. simple. Dia konsisten declining on growth. Selama ini Unilever Oh, itu kan di value 40 PI, 50 PI karena dia punya growth double digit. iya. Konsisten dari tahun 2000 sampai 2018. Mm-mm, mm-mm, Sehingga apa? Orang kan lihatnya PI per growth kan. Oh, PI-nya mahal tapi growth-nya kencang. mm-mm. Eventually dalam waktu singkat, ya kalau kita nggak beli sekarang, beli nanti lebih mahal gitu kan. Karena Iya. growth-nya kencang nih. Karena kalau kita ngomong PI per growth-nya, katakanlah growth-nya 30%, mungkin PI sekarang 30 gitu kan. Tapi mungkin Mm-mm. dalam waktu 3-4 tahun PI-nya jadi 10 kalau growth-nya 30% konsisten gitu kan. Iya. Nah, orang kan Iya, buy, iya, 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 betul. buy future Mm-mm, valuation that time. Nah, tapi ternyata semakin berjalannya waktu, Indonesia itu kan cyclical konsumsinya berubah. Kita nggak mm-mm. lagi cyclical konsumsi seperti tahun 90 ataupun tahun 2000. Yang Iya. dulu mungkin pengenalan sabun di awal, pengenalan sampo, orang jarang mandi sabun sampo, pakai sabun batangan gitu kan, 80 Beda 90. banget bro kondisinya ya. Iya, tahun 2000 orang udah pakainya sabun cair. Udah nggak relevan ya. 2010 orang udah carinya apa? Udah pakai sabun cair, carinya yang merek yang lebih bagus, yang lebih Mm-mm, mewah gitu kan. mm-mm, Itu semua udah dilewati. What next? Apalagi fase growth dari Unilever? Kalau dia nggak bisa dapat winner product, ya dia nggak akan bisa dapat fase growth itu lagi. Yang ada apa? Ya dia cuma bisa maintain revenue. Kalau dia cuma bisa maintain revenue, maintain earning, ya dia nggak akan dihargai 40 PI lagi. Ya dia akan mm-mm. dihargai, ya sekarang masih mahal belasan PI gitu kan. Ya menurut saya sih dia harusnya dihargai 10 PI ke bawah kalau dia cuma bisa maintain earning gitu kan. Dan divaluasi hanya karena dividennya. Jadi Hmm. perlakuannya udah seperti saham yang udah mature. PI-nya nggak akan bisa mahal. Kayak gitu. Iya, 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 iya. Iya, ini berarti pada akhirnya saham seperti Unilever ini harus balik lagi ke perhitungan fundamentalnya dia seperti apa gitu ya. Iya, karena Ah, ah. growth-nya udah nggak ada. Berarti kan kita cuma maintain earning. Ini perusahaan nggak rugi loh. Bukan perusahaan ini mau bangkrut loh. Cuma growth-nya udah nggak ada. Iya, Nah, iya. kalau perusahaan growth-nya udah nggak ada, cuma maintain earning kan nggak mungkin kita kasih PI 40. Masa kita mau Mm-mm. PIP-nya 40 tahun? Iya, Iya kan? Kalau PI-nya 40 tapi growth-nya 30%, kita BIP mungkin 10 tahun gitu kan. mm-mm. Tapi Betul. kalau PI-nya 40, growth-nya minus, yang ada malah BIP-nya lebih dari 40 tahun gitu loh. Mm-mm. Jadi itu yang menyebabkan kenapa PI-nya adjusted, re-rating ke bawah. Jadi Mm. koreksi yang ada di Unilever itu wajar. Untuk semua emiten atau sektoral yang udah major akan mengalami fase seperti Unilever. Oke, 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 oke. Menarik ya. Ini jadi satu contoh lah ya ke depannya Betul, buat saham-saham yang growth-nya itu udah mulai declining, betul. konsisten lagi decliningnya gitu ya. Dia akan orang-orang juga akan harus ngelihat valuasinya nanti seperti apa. Nah, Contoh lah, uh, 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 semen-semenan. ya benar, itu benar banget. Uh, uh, Semen-semenan kemarin tuh divaluasi gede karena IKN lah, karena mm-mm, Jokowi getol dengan infrastruktur lah, growth-nya bisa kenceng lah, ya, apa segala. dan harus pakai semen dalam negeri lah ya sentimennya katanya. Begitu itu semua selesai, growth-nya nggak ada, Iya, bahkan minus. Ya iya, iya, sekarang ya iya. Iya. adjusted PI-nya ya wajar. Mm, Ya mm-mm, memang dia nggak layak untuk dihargai at premium price. mm-mm, mm-mm, Rokok contohnya. mm-mm. Iya, wah rokok Rokok sih. ini bahkan bukan major, rokok ini sunset kondisinya. Mm-mm, mm-mm. Kayak gitu. Jadi orang beli industri rokok simply hanya demi dapat dividen dengan harapan stoknya stabil. Iya. Jadi asal perusahaannya nggak neko-neko, nggak shifting yang aneh-aneh kayak GGRM, Mm-mm, stay fokus ke bisnisnya kayak MSP, dia bisa maintain earning, orang masih mm-mm. beli stoknya demi dividen dengan harapan earning nggak turun. Iya. Tapi kalau udah aneh-aneh, udah fase sunset, terus dia shiftingnya agak out of the box kayak gudang garam, ya akhirnya ya market pasti panis terus. Sampai dia benar-benar proof bahwa shiftingnya berhasil gitu kan.
shiftingnya aneh-aneh kayak gudang garam sih, ya menurut saya itu berat ya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Udah dia sunset, industrinya shiftingnya ke industri yang sunset pula, infrastruktur. Mm-mm. Oke. Bro, ini kalau kita geser dikit ke saham-saham Konglo, ada yang nanya berkaitan dengan Pani gitu. Gimana nih, Bro, kalau kita ngelihat Pani? Kita beli Pani karena apa sih? Gara-gara Diskon, ini. diskon, diskon NAV kan? Iya. Karena NAV-nya kita anggap murah gitu kan. Mm-mm. Waktu harga 5.000, NAV-nya murah. Mm-mm. Karena NAV-nya dia kalau dari kalkulasi saya sekitar 15.000. Which Mm. is kalau 5.000, NAV 15.000, ini barang cuma dihargai sepertiga ya murah. Mm-mm. Tapi kalau sekarang kita lihat harganya dia 10.000, dia 2 per 3 NAV. Sedangkan BSDE itu terhadap NAV cuma 40%. Mm-mm. Kita nggak usah ngomong semua rekon, kita ngomong BSDE CTRA deh. Itu Mm. discounted to NAV-nya berapa persen? Jadi Iya. apakah itu masih menarik? Ya bagi saya secara valuasi jadi tidak menarik saat ini. Mm. Apalagi asetnya udah di-split ke CBDK juga gitu kan. Mm. Nah, tapi kembali lagi, saham Konglo ini kan nggak serta-merta masalah fundamental. Mm. Karena kalau kita ngomong masalah fundamental, PTRO juga nggak bisa sampai 30.000. Iya. Kalau kita ngomong fundamental, cuan juga nggak bisa sampai 11.000. Kayak gitu kan. Nah, makanya kalau kalian beli Pani ini karena apa dulu? Karena dia dulu katanya murah, ya sekarang udah nggak murah. Ataukah karena faktor konglonya? Kalau faktor konglonya udah liatin aja dia mau kemana gitu kan. Mm. Tapi kalau awal kalian beli karena faktor, oh ini murah, ya sekarang udah nggak murah. Iya. Betul, betul. Apalagi kalau dilihat teknikal, ini kayaknya dia mau nutup gap dulu nih. Ini gap ada dari 10.440 ya sampai Sideways-nya ke terlalu panjang ya. Kalau iya, saya lihat sideways-nya terlalu benar-benar. panjang. Mending nanti kalau saham Konglo itu back to basic. Saham Konglo itu kan main flow. Kalau saham Konglo itu main flow ya udah. Ngapain kita jadi penunggu? Ya ada flow-nya aja kita numpang. Mungkin kita nggak dapat harga termurah tapi kita dapat naiknya. Iya, Karena benar. saham Konglo is all about flow. Kalau kita main saham Konglo karena alasannya Konglo terus tiba-tiba kita denial karena fundamental, Mm-mm. ya itu sih namanya orang cari pembenaran nggak mau cut loss. Iya, 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 Kayak iya, gitu. iya. Benar, 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 benar juga. Itu Oke, yang penting tuh. Kita coba lihat ke tetangganya, Bumi dan juga Dewa. Gimana nih? Kan lumayan rame juga nih. BKSL juga rame, bro, kemarin. Ya, Ah, ah. kalau bumi kita kan tahu Senin depan itu kan RUPS LP untuk kuasinya, Iya. ya kan? Nah, biasanya tahun lalu sih kalau kuasi tidak disetujui, H-7 itu RUPS LB-nya dibatalin. Mm-mm. Nah, kondisi sekarang ini kan udah H-2 bursa nih, nggak ada Mm-mm. berita RUPS LB dibatalin. Jadi asumsi saya persetujuan kuasi itu udah ada, tinggal dari persetujuan pemegang saham. Mm-mm. Sisa pemegang sahamnya setuju apa enggak, di mana pemegang saham pasti setuju untuk kuasi gitu kan. Jadi kuncinya itu di sana. Di satu sisi lain kita juga tahu penurunan royalti bumi yang sering saya bahas itu even better than expected. Yang awal kita cuma 28 ke 22 ternyata 28 ke 18. Nah, Mm-mm. ini efeknya terhadap laporan keuangan bumi itu luar biasa karena faktor royalti dalam cost bumi itu sangat besar. Jadi di bottom line pasti nanti bumi itu akan ada perbaikan angka yang cukup signifikan. Mm-mm. Itu kalau kita ngomong bumi. Nah, kalau kita ngomong dewa, saya ngomong simple deh, saya nggak akan ngomong panjang lebar. Lihat laporan keuangan 2-3 tahun lalu, salesnya dia berapa. Lihat laporan keuangan first quarter 2025, marginnya dia berapa. Kalikan Mm-mm. aja. Berarti potensi revenue-nya dia berapa. Udah gitu aja. Mm-mm. Sisanya, kalau mau beriman, ya gabung warga 88. Pasti. Itu eksklusif insight soalnya, karena kita dewa dari harga 50-an. Iya, 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 benar, benar, benar. Dan waktu itu benar ya, ya, yang nge-call memang kayaknya grupnya Bro Bernard nih, salah satunya yang gede.
Orang takut loh. Iya, karena kan Betul, bilangnya bumi itu katanya datar ya waktu itu ya. betul, Sekarang betul. udah nggak datar lagi. Betul, terus Iya, Dewa iya. banyak yang bilang, wah ini sih turnaround-nya apa nggak jalan lah apa ya udahlah terserah. Yang penting dasar kalkulasi saya ada gitu kan. Nah, Iya. ngomong-ngomong properti bro, tadi kan sempat lu bahas kan Iya, iya, benar. apa BKSL ya. Mm-mm. Kalau kamu masuk PANI karena valuasi, harusnya kamu masuk BKSL. Iya, 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 iya. Itu lebih tepat karena NAV BKSL itu di atas 300. Jadi di harga 100 sekarang itu sepertiga book value gitu loh. Mm-mm. Itu sama kayak Tani zaman harga 5.000 gitu loh. Mm-mm. Jadi ya BKSL, kalau iya. benar-benar Mm-mm. dan waktu itu saya nge-call di harga 50-an. Masuk FCA. Di 36 saya tunjukin bukti di grup saya beli harga 36. Karena saya tahu ini barang murah. Land banknya berapa hektar. Dia diambil sama genting per meter 2 juta aja. NAV-nya udah berapa. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi ya itu kita udah tahu future-nya BKSL ini tuh jelas. Bukan abal-abal, bukan gorengan gitu loh. Jadi bukan Iya, iya. diomong, oh ini spekulan sahamnya gorengan semua. Ya kita punya tesis. Sama kayak ini ada yang nanya, kenapa kok bisa lihat bumi naik pas 50? Mm-mm. Simple. Bumi itu dalam kondisi waktu itu PKPU. Kalau dia nggak dapat strategic partner, dia pilot karena dia nggak bisa Iya. bayar utang. Jadi keputusan saya untuk beli bumi di 50 ya antara dia berhasil dapat partner dia turnaround, Kalau enggak ya ya kalau gagal ya TKPU sudah beneran. pilot, ya kan? Tapi kan saya lihat Iya, satu bener. satu hal, sapi perah bakri itu sisa bumi, sisa Iya. KPC. Ada KPC di dalamnya soalnya. Nggak mungkin di let go gitu aja. Nggak Iya. mungkin dia mau Mm-mm. dipilotin aset ini dimasukin kurator. Mm. Itu nggak akan terjadi. Ada haru kedua kayak zaman Deutsche Bank tahun 98 nggak akan terjadi. Dia tahu value-nya KPC dan dia tahu ini Mm-mm. barang valuable buat siapa dan saya yakin dia pasti dapat partnernya. Jadi kalau dia omong loh itu kan berarti do or die ya. Kalau gagal Iya. nol, kalau berhasil bisa backer. Tapi kan kita ngelihat bahwa Bakri gak akan biarin ini gagal. Simple. Mm-mm. Saya itu paling suka Dan apa? Orang kepepet. Kalau orang kepepet itu all out. Kalau kumlo iya yang benar. terlalu kaya, kadang itu nggak all out. Karena apa? Ya kalau jalan syukur, nggak jalan, ya sudah aku tetap kaya. Iya Benar kan? benar benar. The Tapi power kalau of orangnya, kepepet juga. iya, tapi kalau ownernya ini udah kepepet, contoh nih wifi, itu owner kepepet tuh. Iya benar. Itu owner kepepet. Kalau dia nggak berani untuk placement, dia nggak berani untuk shifting, bangkrut tuh wifi. Iya. Jadi saya suka memang, ya, sorry to say, antara kopik atau goblok sahamnya. Menarik menarik. Ini udah langsung dibahas Tapi, loh. Bumi, iya, BKSL, Dewa. ya, jadi, Iya. tapi kan kita juga dengan, apa ya, dengan tertakar ya, porsinya tertakar, kita siap rugi berapa sih? Nggak ngawur. Kita udah Mm-mm. tahu ini, katakanlah chance-nya 70-30. Ya, kita ketika 30% ini terjadi, kita siap rugi berapa? Mm. Jadi setiap saya ngomong ke grup, ke klien, ke investor, lihat saham itu jangan dilihat kalian siap naik berapa. Semua orang siap kalau naik. Kalau Mm-mm. rugi, kalian siap rugi berapa. Iya iya iya. Nah, masalah hitung-hitungan kayak gini nih harus join warga 88 deh. Betul, Menurut gua ya, karena karena akan diajarin cara ngitung risk reward. Bener kan, Bro? Bakal betul, betul. diajarin Karena kita kalau nggak bisa ngitung risk reward, mm, ya konyol gitu loh. Kita tahu barang ini downside-nya lebih gede daripada upside, terus kita masuk gede. Ya itu mm, namanya mm, judi, Pak. mm, Ya mm, mm. kan? Tapi kalau kita Betul tahu betul. ini downside-nya tertakar, upside-nya gede, kita masuk gede kan berarti kita ini masuk dalam risk yang tertakar gitu loh. Mm. Iya, Itu benar beda, benar. bukan judi. Kalau judi itu kamu nggak tahu resikonya asal ajar. Itu judi. Mm, betul. Nah, ini supaya apa ya, untuk melengkapi gitu ya. Misalnya teman-teman juga lagi dalam kondisi kepepet mau bikin trading plan, misalnya belum sempat ngobrol sama
Cek. Wah, ini sorry banget ya. Ini pas banget di jam 8 waktu kita juga pas banget udah habis. Internetnya juga ini stop. Tadi tiba-tiba coba saya invite Bro Bernard lagi ya buat closing. Cek. Halo Bro. Ya, Yes, masuk. sorry keputus tadi ya. Ini Heeh. kayaknya kondisi internetnya lagi kurang bagus. Iya bro, mungkin ini ada satu dua hal terakhir yang bisa diinfo ke teman-teman Cuan Troopers karena pas banget nih jam 8 gak berasa kita ngobrol-ngobrol waktunya habis bro. Heeh. Ya, ya kalau saya ngomong sih, kita itu jangan berusaha untuk menakar market lah ya. Mm-mm, Karena kita bukan market maker. Yang bisa kita lakukan itu kita cuma bisa bikin plan. mm-mm, Worst case-nya seperti apa, best case-nya seperti apa. mm-mm, Kalau udah buat plan, kita tahu worst case-nya seperti apa, ya diikutin. mm. Jangan cuma buat plan tapi cuma dipajang doang. Ketika terjadi, stop loss nggak berani. Iya, Atau iya, lebih parahnya lagi, ketika kena TP, TP aja nggak berani, TP loh. iya, Bukan stop loss, TP aja nggak benar. berani. Kayak gitu. Terus mau apa? Masa mau kita yang mencetin? Nah, sini, 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 ini. TP-nya sini. Kok ini boleh TP nggak? Sini tak pencetin, tak pencetin. Masa kayak gitu? Gitu kan? Padahal TP loh itu. Itu padahal TP loh. Any press kita TP. Yes. Ya, ya, siap, siap. Oke, oke, oke. Heeh. Tadi Ya, ya. tadi Jadi agak menurut sempat ke-freeze sedikit. jadi menurut saya sih ya namanya kita udah buat plan ya plannya diikutin. Mm-mm. Jangan buat plan tapi cuma dipajang. TP itu diambil, dieksekusi bukan di screenshot. Iya, benar-benar. Dan untuk melengkapi ininya ya, trading plan, mungkin kalau belum sempat ngobrol sama Bro Bernard, bisa manfaatin Spot AI yang ada di aplikasi Spot, karena nanti Spot AI itu bisa membantu teman-teman buat bikin trading plan lah ya. Nanti bisa coba dikonfirmasi ulang ya, trading plan yang dibuatin sama Spot AI kita itu dengan yang diarahin sama Bro Bernard gitu ya. Jadi at least bisa jadi pegangan untuk para cuan troopers sebelum nanti discuss sama Bro Bernard gitu trading Bisa. plan-nya gitu ya. Jadi ini adalah tools dan juga fitur-fitur yang bisa kita kasih ke cuan troopers gitu ya supaya kedepannya itu cut loss-nya dan loss-loss-nya itu bisa berkurang. Karena kan ini apa marketnya lagi ada potensi untuk bull run. Tadi Bro Bernard bilang sayang banget kalau lagi ada potensi bull run itu portofolio kita malah banyak yang merah-merah gitu. Lucu ya gitu ya. Betul. Heeh. Betul. Harus berani Iya, action lah. Kalau iya, memang iya, iya. barang ini udah nggak ada prospek, kasarannya kita ini buka toko nih, barangnya udah tahu Mm-mm, barang mati. Terus kita tahu ada barang baru masuk dan lagi kekinian. mm-mm, Masa kita mm-mm. nggak bisa injek kapek terus kita diem aja gitu kan? Iya, Ya buanglah benar. barang yang mati itu, kita ngambil barang yang kekinian supaya modalnya muter gitu kan. Mm-mm. Benar, Kayak benar, gitu. benar. Kalau namanya Mantap. trading ya anggap aja buka toko lah. Iya, iya, iya. Sama kayak dagang lah ya Betul, istilahnya betul. ya. Bro. Iya. Sama kayak dagang. Mantap, Kayak mantap. gitu. Mantap, Bro Bernard. Kalau gitu, thank you banget. Thank Waktunya you. sejam tidak berasa. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, langsung deh DM ke Bro Bernard supaya bisa masuk ke slotnya Warga 88 ya. Karena sangat padat ya. Jadi moga-moga bisa masuk ya, bisa nyempil lah satu gitu ke grup Warga 88. Dan jangan lupa wajib pakai aplikasi Spot dong ya kalau udah masuk Warga 88. Karena kita kasih fitur-fitur dan tools-tools yang paling oke buat teman-teman cuan troopers bertransaksi dari saat ini ke depannya gitu ya. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Bro Thank Bernard. Thank you. you cuan troopers juga. Sampai jumpa di T-Talks di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye.